pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertama-tama kami majelis mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi Bapak Ibu semua. Dan pada pagi hari ini ibadah akan dilayani oleh Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Iren MTT Lepta SSI Teol, di mana juga akan sekaligus dilayankan baptisan kudus bagi ketujuh anak yang diserahkan oleh keluarganya pada hari ini untuk dibaptis. Mengingatkan bagi keluarga yang akan membaptiskan anak-anaknya, terutama yang akan mengambil dokumentasi, dari gereja sudah ada PIC khusus yang ditunjuk untuk mengambil dokumentasi. Jadi untuk menjaga kelancaran ibadah, mohon agar keluarga tidak ada yang maju ke depan untuk mengambil foto karena sudah ada yang akan mendokumentasikan. Demikian. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita meneduhkan diri kita di hadapan Allah. Kita bersaat teduh. Nats Minggu Sengsara ke-6. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpul anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi bagimu. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Matius 23 ayat 37 sampai 39. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 220 bait pertama dan kedua.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah minggu pagi ini dengan sama-sama mengaku bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah minggu sengsara ke-6 saat ini kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam bagi saudara yang dikasihi Allah, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah keserupaan dengan Kristus menjadi serupa dengan kematiannya. Tema ini berbicara tentang Yesus Kristus yang telah mati terhadap dosa. Demikianlah keserupaan kita dengan kematiannya. Firman Allah sebagaimana tertulis di dalam Roma 6 ayat 10-11 berkata, sebab ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jika kita mengeraskan hati, tidak mau mengakui dan tidak mau bertobat, maka kita tidak hanya merusak relasi yang kita miliki dengan Allah dan juga dengan sesama, melainkan menimbun murka Allah atas diri kita. Firman Allah berkata, namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Roma 2 ayat 5. Karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa kepada Allah. Kita mengaku secara pribadi.
semesta langit, Allah yang maha besar, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia, dengarlah doa kami dengan mengaku segala dosa yang telah kami lakukan terhadap-Mu. Kami, para majelis, jemaat, kaum keluarga kami telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan di dalam firman-Mu. Ya Tuhan, ingatlah kasih-Mu yang besar, yang memberi hidup-Mu mati terhadap dosa, karena kasih-Mu akan dunia ini. Biarlah kami mendapat belas kasih pengampunan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaku dan memohon belas kasih-Mu. Amin. Untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk yang bisa berdiri, mari berdiri. Bagi mereka yang telah mengaku dosanya dan bertobat dari dosanya, serta hidup melekat pada Allah, firman Allah berkata dalam Roma 5 ayat 8-9, demikian sabda Tuhan. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Selanjutnya, setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Roma 6 ayat 12-13. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Takutlah akan Allah dan bersandarlah terus pada kebenaran-Nya.
sejenak untuk mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Petra.
kasih kepada vokal grup Petra untuk persembahan pujian indahnya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 451 bait 1 dan 2. Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti kali sengsara karena janji-Mu teguh. Aku asa kegelapan bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dapat mendengar dengan baik setiap perkataan firman ini dan kami memahaminya, sehingga kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengarkan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, kitab Filipi pasal yang ketiga. Kita baca ayat 4 bagian B sampai dengan ayat yang ke-14. Mari saja kita yang bisa berdiri, kita berdiri. Kita baca secara bersama-sama. Filipi pasal yang ketiga ayat 4 bagian B sampai dengan ayat yang ke-14, dimulai dari kata jika orang lain. Demikian firman Tuhan. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, dan tentang kebenaran dan menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya, jadi orang Kristen itu gampang apa susah? Tergantung, ya kan? Kalau cuman pengen jadi orang Kristen saja, gampang. Tinggal datang ke gereja, ketemu sama pelayan di gereja, jalani proses pembinaan, baptis, terima surat, sah jadi orang Kristen. Ya sama lah kalau di agama lain juga begitu kan. Kalau agama satunya tinggal ngucapin aja. Ngucapin apa? Tahu lah ya gitu ya. Langsung sah. Maka jadi orang Kristen pun sebenarnya ya gampang kalau cuman ikut prosesnya, taruh di KTP Kristen. Dapat surat, oke, selesai. Tapi menjadi orang Kristen yang sesungguhnya itu proses sampai mati. Amin ya. Sampai mati kita berproses. Makanya itu yang disebut sebagai, kalau jadi orang Kristen tidak hanya sampai pada tahap baptis, terima surat, tapi mulai menjalani proses hidup sampai mengalami yang namanya transformasi yang dalam. Apa itu transformasi? Transformasi bicara tentang sebuah perubahan. Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang. Kalau transformasi pribadi berarti ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Apa yang berubah? Kalau bicara transformasi Kristen berarti kita mengalami sebuah perubahan mulai dari cara berpikir kita. Kalau yang dulu kita berpikirnya tuh amburadul, semrawut, sering kali memikirkan dosa. Begitu kita jadi orang Kristen, kita udah memikirkan apa yang baik. Apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Begitu juga dalam hal sikap hati kita. Dan juga itu keluar dalam tindakan kita atau di dalam gaya kehidupan kita. Jadi orang Kristen itu sebenarnya mengalami yang namanya transformasi atau perubahan hidup. Nah, hari ini kita udah masuk Minggu Sengsara ke-6. Bapak Ibu, selama Minggu Sengsara 1 sampai 5, itu sebenarnya tema utamanya itu keserupaan dengan Kristus. Kita sedang diajak untuk seperti berada di depan cermin untuk lihat bagaimana kita sesungguhnya, baik di hadapan Tuhan maupun manusia. Kita bercermin lalu lihat, oh iya, saya sudah jadi orang Kristen berapa lama? Sudahkah saya menjalani atau mengalami yang namanya transformasi? Mengalami perubahan, cara berpikir, sikap hati dan juga gaya hidup. Saya sudah berubah apa belum? Contohnya ketika bicara tentang mengalahkan dosa. Saya sudah berubah apa belum? Jangan-jangan dosa korek-korek tetap kita terpancing untuk lakukan itu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami itu mengarah kepada satu hal, satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Transformasi bentuk apapun, mau sikap hati, pikiran, tindakan kita, arahnya cuma kepada satu pribadi. Dialah Yesus Kristus. Pribadi yang sempurna, manusia sempurna, yang datang ke dunia tunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup, baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Nah, hari ini kita bercermin dari satu tulisan Rasul Paulus
tentang bagaimana keserupaan dengan Kristus itu menjadi serupa dengan kematiannya. Bapak Ibu, kalau bicara menjadi serupa dengan kematiannya, kalau secara harafiah ini kita bisa salah pengertian. Mungkin orang berpikir, oh kalau kita mati dengan cara disalibkan kayaknya sempurna banget tuh. Ya, ini nggak bicara cara. Tapi kalau baca tulisan Paulus dalam Roma, dalam Korintus, bahkan dalam Filipi, dia menuliskan mati atau serupa dalam kematiannya menjadi sama dengan kematian Kristus, itu tidak bicara cara. Walaupun kita tahu Paulus, Petrus, mereka juga mati dengan cara seperti Kristus, betul ya? Tapi Petrus dia lebih memilih, saya nggak mau sama dengan Kristus, makanya dia disalib terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itu lebih-lebih lagi tuh. Oleh karena itu, menjadi serupa dengan kematiannya adalah bukan cara kita mati, tapi bagaimana kita hidup berdasarkan pola atau makna salib itu sendiri di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ingat khotbah beberapa minggu yang lalu, saya kalau tidak salah khotbah minggu ke sengsara ketiga, kita bahas tentang menjadi seteru salib Yesus. Masih ingat ya? Saya ajak Bapak Ibu untuk lihat kepada salib. Kita kalau pakai kalung salib bangganya minta ampun. Tapi kadang-kadang pakai kalung salib kelakuannya nggak bermakna salib itu. Iya kan? Kadang-kadang saya pernah cerita kan, yang saya ketemu di pasar itu, yang nawarnya minta ampun, udah gitu pembeli ada raja, dia benar-benar jadi diri kayak raja, dia buang uangnya. Terus saya lihat ke samping, ada kalung salib, orang GKO bukan nih? Oh ya, ternyata bukan, dia tidak kenal saya. Itu kalau orang GKO saya giring langsung ke gereja, pastoral langsung. Ngapain pakai salib tapi kalau nggak tahu maknanya? Saya ajak kita untuk lihat salib, begitu kita lihat, maka coba kita renungkan di tempat itu ada pribadi yang sangat kasihi saya, yang dia mau mati buat saya, yang dia mau berkorban buat saya. Amin. Di situ tempatnya, tempat yang terkutuk itu menurut banyak orang, tapi sekarang menjadi kebanggaan bagi kita. Maka ketika kita lihat salib juga kita tahu di situ ada pertukaran antara hidup yang binasa menjadi hidup yang kekal. Bapak Ibu ditukar hidupnya oleh Tuhan ya. Amin ya. Baptisan hari ini kita lihat ada 7 anak akan dibaptis. Bapak Ibu semua sudah dibaptis toh? Ya, kecuali 7 anak ini ya. Betul. Sudah ya? Jangan sampai belum lagi. Itu ya berarti salah server ini kayaknya. Kalau belum dibaptis ya. Waktu dibaptis itu artinya baptisan itu punya makna yang paling penting. Makanya kalau orang dibaptis, dia ngerti makna baptisan, dia hidup dalam transformasi iman. Baptisan itu artinya dari kata aslinya baptiso, itu ditenggelamkan, dicelupkan ke dalam air, lalu diangkat kembali. Itu baptiso. Oh, nanti ada yang bilang begini, terus kenapa GKO kita nggak pakai baptis selam aja Bu Pendeta? Kan lebih pas. Kalau percik kayaknya dosanya cuma otaknya doang yang bersih kayaknya gitu. Ya, Bapak Ibu saya tekankan, GKO mengakui baptisan selam dan baptisan percik. Tapi yang kita laksanakan adalah baptisan percik. Karena bagi kita bukan caranya, tapi maknanya. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Lalu kalau sekali baptis sudah sah. Tidak usah lagi orang bilang, baptis cuci dosa, cuci lagi dosa di sana. Habis itu bikin dosa baru lagi. Makna baptisan itu artinya ditenggelamkan. Itu sama dengan yang Paulus bilang, mengalami kematian bersama Kristus, lalu diangkat kembali, dibangkitkan, dan memiliki hidup yang baru. Makanya Bapak Ibu dan saya yang sudah dibaptis, terlepas dari kita baptis waktu kita belum tahu apa-apa, saya dibaptis tuh usia saya 6 bulan. Saya juga nggak tahu. Yang saya tahu pasti dulu itu air agak sedikit saya minum juga kayaknya itu. Ini saya kalau baptis anak kecil saya suruh taruh air apa ya? Air masak ya. Karena kadang-kadang begitu ditaruh air mereka seruput gitu ya. Nah saya dulu waktu dibaptis saya nggak tahu apa-apa. Tapi yang saya tahu adalah saya dimeteraikan menjadi keluarga Allah. Saya diangkat dari yang namanya kematian dosa. Lalu hidup hanya untuk Allah. Amin.
Makanya itu tugas siapa? Orang tua. Bukan guru sekolah minggu. Ya. Orang tua punya tugas untuk mendidik anak-anak ngerti arti baptisan. Bahwa mereka pernah ditenggelamkan, mati dalam dosa dan hidup bagi Allah. Makanya ketika kita memandang salib, ingat di tempat itu ada pertukaran. Hidup saya yang binasa ini menjadi hidup yang penuh dengan anugerah Allah. Tidak hanya itu, saya ingat saya jelaskan dua makna salib. Yang kedua, waktu kita lihat salib, kita bilang begini, benar Tuhan apa yang kau bilang, saya mau jadi murid Tuhan. Maka Tuhan bilang, barang siapa mau jadi muridku, dia harus sangkal diri, matikan ego, ya, nggak sombong, pikul salib, siap menderita dan ikut Yesus. Maka waktu kita lihat salib kita bilang begini, Tuhan, disitulah terjadi transformasi hidup saya. Saya yang dulu mungkin pikirannya gampang kotor, maaf yang nama Victor ya. Itu kan suka plesetkan gitu ya. Pikiran saya yang kotor itu jadi pikiran yang benar-benar mengarah kepada Kristus. Maka itulah makna kita serupa dengan kematian Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam makna salib, pola salib. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan seorang Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus itu salah satu atau bisa dikatakan bentuk ketaatan sempurna Yesus kepada Bapaknya. Kalau kita ikut proses kematian Kristus ya, di Getsemani itu dia berdoa, ibaratnya dia bilang, Tuhan ada jalan lain gak ya selain salib? Tapi di akhirnya dia bilang apa? Bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Artinya dia bilang, Tuhan bilang, aduh bisa gak ya cara lain? Tapi dia ikuti kehendak Bapa, menjalani penderitaan itu. Maka kematian Kristus itu salah satu bentuk ketaatan sempurna pada kehendak Bapa. Ini yang buat Paulus dia paham itu benar. Sehingga dalam surat-suratnya dia tulis tentang apa artinya menjadi serupa dengan kematian Kristus. Apa artinya ditenggelamkan itu, lalu diangkat kembali mengalami transformasi hidup. Perhatikan Bapak Ibu Saudara ayat 10 dan 11. Itu kehendak Paulus, dia bilang begini, yang ku kehendaki sama-sama, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus ingin mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Bapak Ibu perhatikan dia bilang ayat 11 ya. Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini pengajaran akhir zaman atau eskatologis. Satu ketika kita akan dibangkitkan di akhir zaman. Amin. Ya, semua ya. Maka Paulus dia bilang begini, supaya nanti aku tahu aku akan dibangkitkan, yang aku kehendaki saat ini dalam hidupku adalah aku mengenal Dia, Yesus Kristus, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus mau bilang, untuk aku bisa sampai pada kebangkitan, orang kalau mau bangkit harus mati dulu. Kira-kira gitu ya. Untuk bangkit harus mati. Maka Paulus bilang begini, supaya nanti aku dibangkitkan, aku menjalani proses namanya kematian serupa dengan Kristus. Apa itu? Mati terhadap dosa. Bapak Ibu, mati terhadap dosa itu saya suka kasih gambaran itu. Bapak Ibu pernah lihat mayat ya? Pernah ngurus mayat juga mungkin ya? Ada waktu kita datang lihat mayat terus kita pegang tangannya terus dia balas? Lah kabur itu. Ya. Atau kita datang kan biasa kan orang kalau datang terus aduh halo gitu lah. Terus dia bilang iya. Ada, itu bukan mayat, itu kemungkinan cuma tidur. Gitu ya. Yang namanya mayat itu gak bereaksi apapun terhadap godaan yang datang dari luar. Dia apain ditempeleng pun diam. Tapi saya gak mungkin tempeleng mayat ya. Mana ada di sini kita yang pernah tempeleng mayat. Sejengkel-jengkelnya kita begitu selesai ya kita melakukan penghormatan terakhir. Nggak ada itu.
Yang namanya mayat dia mati, benar-benar gak bereaksi apapun. Disiram pun diam, karena sudah mati. Nah Paulus bilang, mati bagi dosa adalah kita benar-benar gak bereaksi lagi terhadap dosa. Dosa itu mau korek kita kayak apapun, enggak. Kenapa? Saya sudah mengalami kematian bersama Kristus. Dan saya dibangkitkan untuk hidup bersama dengan Allah. Amin. Tapi masih seringkali tergoda. Saya tidak tahu diam ini artinya apa toh? Apa mengaku dalam hati kah? Atau benar-benar kita sadar diri kah? Berarti belum mati bagi dosa. Nah itulah Ibu Pendeta, masih terikat darah dan daging. Itu namanya apa? Berdalih. Harusnya ketika dosa datang saya sudah mati bagi dosa dan saya hidup bagi Allah. Paulus dia bilang itu. Aku mau nanti mengalami satu tujuan yang benar-benar, makanya terakhir dia bilang begini. Aku lupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kira-kira kalimat ini juga menjadi kalimat kita. Amin ya. Amin Bapak Ibu ya. Bahwa kita akan berlari untuk mengejar mahkota kehidupan itu. Tapi itu proses. Itu gak bisa semudah balik telapak tangan. Menyangkal diri tidak mudah. Nah Paulus menjalani proses transformasi itu. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Bacaan kita hari ini itu sebenarnya menjelaskan kepada kita. Bapak Ibu kalau baca ayat 4 bagian B sampai dengan ayat 6. Di situ kita lihat gambaran tujuan hidup Paulus sebelum dia kenal Kristus. Lalu ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 14, itu tujuan hidup Paulus sesudah ia mengenal Kristus. Ternyata beda. Jadi sebelum mengenal Kristus, Paulus menganggap bahwa semua yang dia dapatkan dari agama Yahudinya itu keuntungan baginya. Dia katakan itu sesuatu yang secara agama yang luhur itu dia dapatkan itu. 7 hal itu kan kalau Bapak Ibu baca tadi. Disunat pada hari ke-8, itu aturan Israel ya, Yahudi. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Tahu kenapa suku Benyamin dia bangga sekali? Karena ini satu-satunya suku yang tidak memberontak. Ya, dia dampingi suku Yehuda. Yang lain 10 suku mereka lakukan pemberontakan. Tetapi Benyamin dan dia termasuk yang paling disayang sama Israel. Betul ya? Karena dia anak dari istri yang dikasihi oleh Yakub. Kemudian dikatakan orang Ibrani asli. Dia benar-benar asli, nggak ada mix, nggak ada campuran. Jadi benar-benar Yahudi asli, mamanya Yahudi, bapaknya Yahudi. Dia tidak ada campuran dari bangsa manapun dan itu kebanggaan bagi orang Yahudi. Kemudian dikatakan juga dia pendirian terhadap hukum Taurat, dia orang Farisi. Tahu orang Farisi Bapak Ibu ya? Jangan bilang orang Farisi ingatnya yang buruk-buruk aja. Orang Farisi itu orang yang paling taat sama Taurat Tuhan. Ya, mereka 19 kali dalam sehari mereka berdoa. Kita berapa kali dalam sehari? Hitung-hitung pakai jari kayaknya nggak cukup ya. Kan di sini kan pendoa-pendoa semua toh. Amin ya. Ya kayak nggak cukup pakai jari Bu. Jari kaki, jari tangan nggak cukup. Saya berdoa banyak sekali. Tuh ya. Nah mereka itu taat sekali sama aturan Taurat. Yang ke ayat 6 dia bilang tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tahu nggak Bapak Ibu? Itu dia benar-benar lakukan itu. Kenapa? Karena kekristenan zaman itu dianggap aliran sesat. Jadi bagi orang Yahudi harus dibasmi nih. Nah Paulus lakukan itu dengan sebuah kebanggaan. Waktu dia seret orang-orang Kristen, dia masukkan ke dalam penjara orang-orang yang ada di Yerusalem. Bagi dia itu keuntungan. Kenapa? Dia berbakti bagi agamanya. Itu kayak kalau kita kenal istilah apa tuh? Kalau orang berani mati demi agama tuh. Ya itulah. Iya toh? Kan mati untuk agama kan. Lo bangga sekali itu. Bisa bawa bom, meledak, orang semua banyak mati, tapi bangga. Nah itu kayak begitu. Kemudian tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat. Catatan dia loh. Aku tidak bercacat. Kita masih agak cacat-cacat dikit lah.
lakukan firman Tuhan. Paulus tidak bercacat. Maka dia bilang begini, dulu ayat 7 dia bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Dia anggap itu rugi. Kenapa ya bisa rugi? Karena waktu dia berjumpa dengan Kristus, Paulus menyadari bahwa semua yang ia miliki itu adalah kepercayaan yang palsu. Dia bikin semua agama Yahudi sesuai dengan maunya itu. Tidak membawa dia untuk mengalami kebangkitan orang mati. Dia gak dapat itu hidup yang kekal. Makanya Paulus bilang, aku anggap itu kerugian karena Kristus. Bahkan tadi dalam ayat yang keberapa tadi itu? Ayat yang ke-8 bagian B. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Tahu sampah Bapak Ibu? Gak ada gunanya lagi. Supaya aku memperoleh Kristus. Jadi itu proses. Jadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar Kristen. Tapi proses transformasi menuju ke arah keserupaan Kristus sampai mati. Dan Paulus dia alami itu. Tapi Bapak Ibu perhatikan, itu tujuan Paulus sebelum berjumpa Kristus. Setelah dia berjumpa dengan Kristus, tujuan hidupnya berubah. Dia mati bagi dosa dan dia hidup bagi Allah. Makanya dia bilang begini, yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Sehingga dia menjadi serupa dengan kematian Kristus. Nah, bagaimana hidup baru yang dialami oleh seorang Rasul Paulus? Bapak Ibu Saudara, Paulus tetap jadi Paulus. Ingat ya Bapak Ibu, Saulus dan Paulus itu hanya dua nama yang berbeda di dua lokasi. Jadi jangan ada yang memahami bahwa Saulus waktu sebelum bertobat, waktu bertobat dia ubah nama jadi Paulus. Salah itu ya. Itu dulu kan kita pahami kayak begitu ya. Padahal itu sebenarnya dua nama. Nama versi Yahudi dan nama versi Romawi. Jadi dia pakai Paulus supaya waktu dia masuk ke orang-orang non-Yahudi, dia bisa diterima oleh mereka. Nah, Paulus dia katakan, dia gak jadi pribadi yang, dia tetap sama seperti Paulus, tapi arah hidupnya berubah. Kalau tadi dia mengarah kepada dunia, ini dia berbelok mengarah kepada Kristus, kepada Tuhan. Karakternya tetap. Kita kenal Paulus. Paulus punya karakter tegas dan tidak kompromi. Betul ya? Bapak Ibu kalau baca surat-suratnya itu keras semua loh. Ya. Dia katakan keselamatan hanya karena iman. Dia nggak mau kompromi dengan apapun. Ada yang bilang plus perbuatan baik, dia bilang tidak, hanya karena iman. Perbuatan baik itu akibat dari iman yang kamu miliki itu. Dia tegas dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Tapi kalau kita lihat sebelum mengenal Kristus, karakter Paulus yang satu ini diarahkan kepada kehancuran. Betul ya? Dia tegas terhadap hukum Taurat, dia hancurkan orang Kristen. Bahkan waktu dia jatuh di depan pintu kota Damsik, Yesus bilang gini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus gak bilang, kenapa kau aniaya umatku? Kenapa engkau menganiaya aku? Esensinya adalah, dia mau bilang begini, Tuhan mau bilang, kalau kamu aniaya umatku, itu sama dengan kamu menganiaya aku. Maka itu yang membuat Paulus yang tadinya tegas dan tidak kompromi, dia lakukan segala hal sebagai seorang Farisi tulen. Dan itu dia anggap sesuatu yang baik. Nah, waktu kenal Kristus, apakahnya karakter ini berubah? Bapak Ibu perhatikan, enggak berubah. Tetap sama, arahnya yang berubah. Yang tadinya dia tegas untuk agama Yahudi, dia kembali tegas dan tidak kompromi dalam iman kepada Kristus. Nah, ini yang seringkali banyak orang salah berpikir Bapak Ibu ya. Orang berpikir bahwa kalau sudah percaya Kristus itu berubah 180 derajat. Ada yang bilang kalau sudah hidup dalam Kristus karakter berubah, tadi yang keras jadinya lembut. Ya, atau sebaliknya, tadi yang lembut jadinya keras. Nah, ini orang transformasi, salah itu. Kita karakternya itu mendasar dalam hidup kita. Tapi arahnya sudah mulai berubah kalau kita hidup dalam Kristus. Bapak Ibu percaya saya cerewet?
Enggak ya? Oh terima kasih. Kira-kira menurut Bapak Ibu saya cerewet enggak? Enggak. Wah salah-salah bergaul dengan saya kayaknya tuh. Ya. Loh Bu Pendeta orangnya ini. Dari dulu udah begitu. Tapi mungkin dulu caranya salah. Kalau nggak suka orang, bisa langsung ditembak di depan. Bukan tembak ini ya, maksudnya langsung dilabrak gitu loh. Apa maksudmu? Apa maumu? Kok nggak tahu siapa saya? Dulu Bapak Ibu sudah nggak usah lihat saya kayak begitu. Dulu itu ya. Nah sekarang itu masih ada, tapi arahannya udah beda. Bukan lagi untuk mempermalukan, tapi membawa orang untuk ada dalam kebenaran. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus, transformasi. Dia tetap tegas, dia tidak kompromi, tapi arahnya untuk kebenaran Allah. Arahnya untuk Kristus. Bagaimana dengan kita? Karakternya bertransformasi atau masih tetap aja di situ? Ada orang yang kenal kita dia bilang begini, iya memang dari dulu udah kayak gitu. Lah terus kau nggak bikin apa-apa buat dia? Begitu ya Bapak Ibu ya? Oh nggak ada. Ini orang baik semua dalam gereja nih ya. Terima kasih ya Tuhan, jemaatnya baik semua. Ya, yang orang bilang begini, begitu ketemu, emang begitu orangnya dari dulu. Oh, nggak mengalami transformasi. Betul dari dulu seperti itu, tapi arahnya sudah harus berbeda. Dan Paulus alami itu bukan berarti bahwa kalau kita sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Serupa dengan kematian Kristus, yang tadinya pendiam jadi banyak cerita, atau yang tadinya cerewet jadi pendiam. Itu cuma drama bagi saya sih. Karena kalau kita apa adanya, arah hidup kita yang berbeda, bukan karakter kita. Karena itu sudah Tuhan berikan bagi kita, amin ya. Pola asuh kita bentuk itu. Kenapa suara saya kencang Bapak Ibu? Saya tinggal dekat pantai. Gak mungkin saya teriak orang, ma, gak didengar itu. Jadi kenapa saya harus teriak? Itu yang saya teriak di sini ya. Harus kencang suaranya karena memang area tempat tinggal kami itu area ombak gitu ya. Yang harus lawan itu suara ombak. Sehingga suaranya jadi kencang. Beda kalau saya tinggal dekat sawah ya. Paling saya, Lalu apakah setelah saya jadi pendeta saya harus ngomongnya, halo Bapak Ibu. Oh itu udah transformasi itu. Itu drama. Betul ya? Itu drama. Tapi kalau saya bilang shalom Bapak Ibu, ya memang begini, tapi arahnya kita arahkan kepada hal yang benar. Maka Bapak Ibu Saudara, Paulus mengalami transformasi itu. Standar hidupnya bukan lagi dunia, tapi standar hidupnya mengarah kepada standarnya Allah. Karakter lain dari Paulus adalah dia orang yang taat dan setia. Bapak Ibu lihat sebelum kenal Kristus, ayat 6 dia bilang begini, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini orangnya taat setia banget nih, sebelum kenal Kristus. Waktu setelah kenal Kristus, ini tetap sama, tidak berubah. Tapi ketaatan dan kesetiaannya itu menuruti apa yang menjadi teladan Kristus. Yesus taat dan mati sampai di atas kayu salib. Paulus juga demikian. Kita tahu akhir hidup Paulus ya. Dia taat dan mati. Taat dan setia sampai mati. Tidak menyangkal Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, itulah tujuan hidup seorang Paulus. Bukankah itu juga menjadi tujuan hidup kita? Ya? Mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Hidup bagi Kristus. Mungkin orang bilang begini, Bapak Ibu ingat, seburuk-buruknya karakter Paulus, dia diubahkan oleh Tuhan. Betul ya? Karakter kita baik apa buruk? Ya, kadang baik, kadang buruk. Ingat, seburuk-buruknya seseorang, dia pasti bisa diubahkan oleh Tuhan. Tinggal tunggu kita minta aja dari Tuhan, untuk Tuhan mengubah setiap karakter kita yang tidak benar. Sehingga kita bisa mati bagi dosa dan kita terus hidup bagi Allah. Hari ini ada 7 anak kita yang akan menjalani baptisan kudus. Ingat, mereka itu ditenggelamkan dalam dosa dan dibangkitkan untuk hidup yang baru.
Ini kalau Kensi sama Vina ya. Vina punya papa tegang dari kemarin. Bapak Fridus, santai saja ya. Vina dan Kensi ini baru berapa bulan ya mereka ya. Dia nggak ngerti arti baptisan. Tapi tugas orang tuanya adalah kasih tahu sama mereka. Mereka harus mati bagi dosa dan hidup untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami belajar firman Tuhan hari ini bahwa hidup kami adalah hidup untuk Tuhan dan kami mati bagi dosa. Kami tidak bergeming, kami tidak menerima tawaran dosa karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk teladan hidup yang Yesus Kristus berikan bagi kami dan juga diikuti oleh para rasul, dan itu menjadi teladan hidup bagi kami semua pagi hari ini. Kami belajar bagaimana kami serupa dengan kematian Kristus, dan kami belajar punya ketaatan dan kesetiaan pada setiap perintah Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Kesan 451 bait 3 dan 4. Diri aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu, dalam Dikau juru selamat bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu, dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari The Next Parthenos. Dipersilakan.
Terima kasih untuk The Next Parthenos pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah diwartakan dalam ibadah minggu 2 minggu berturut-turut bahwa dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptisan kudus terhadap 7 orang anak, supaya mereka mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, dan pewaris kerajaan Allah, dan juru selamat Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 5. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Dengan demikian melalui iman kepada Allah Tuhan kita mewarisi janjinya yang diberikan kepada Abraham. "Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Sebagaimana telah dinyatakan juga oleh Rasul Petrus, "Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sejauh yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Saya memberikan kesempatan mempersilahkan orang tua dan saksi untuk berdiri dan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diberikan. Adalah kewajiban setiap saudara yang membawa anak-anak untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis, dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu pertama-tama saya menanyakan kepada saudara-saudara orang tua dan orang tua saksi, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya hendaknya saudara-saudara menyatakan janji saudara dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudara bersedia menjadikan rumah tangga saudara sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Saya akan juga bertanya kepada saudara-saudara jemaat, apakah saudara juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak-anak ini dan semua anak di tengah-tengah saudara dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Kami bersedia dengan pertolongan Allah. Dengan sukacita kami menyambut anak-anak ini dalam persekutuan jemaat. Jemaat dipersilakan duduk, orang tua tetap berdiri. Saudara, marilah kita mendoakan anak-anak yang akan dibaptis ini supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan memberikan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah berkenan menebus manusia dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah dunia. Ya Allah Bapa, berkenanlah memberkati akta baptisan kudus ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak-anak ini telah diterima dalam perjanjian dengan Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita naikkan pujian Kidung Keesahan 390 bait yang pertama.
Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini membawa anak padamu di sini dalam percaya akan janji-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh sukacita, saya menimba air dari mata air keselamatan, yaitu dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Meisela Saneta Polnaya, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Leroy Getsemani Harlenusi, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Vina Christine Misa, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Charlie Kensi Natonis, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Gideon Mikael Mose, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jericho Gabrielo Mose, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Michelle Serapina dan Yangku,
Saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar, yang telah memilih dan memasukkan anak-anak ini ke dalam persekutuan umat-Mu. Biarlah mereka terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu, sehingga mereka menjadi orang-orang percaya yang taat kepadamu. Berilah kebijaksanaan dan kekuatan kepada para orang tua dan saksi, supaya mereka dengan setia menggenapi janjinya, dan ajarilah kami semua mengerti tanggung jawab kami sebagai jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga dari anak-anak baptis akan memberikan persembahan syukur baptisan yang akan dibawa ke depan. Dan kita naikkan pujian Kidung Kesan 390 bait yang ketiga. Orang tua dipersilakan duduk kembali. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Bersama-sama kita katakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Kita berteduh sejenak untuk mendengarkan persembahan pujian dari Saudara LD Victor. Cek. Shalom Bapak Ibu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkaku. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku terkaku. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri persempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku terkagu karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih
kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita satukan hati. Kita menaikkan beberapa pergumulan kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih Allah di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur Roh Kudus menuntun kami semua boleh ada dalam persekutuan kasih saudara bersaudara. Kita keluarga Allah di tempat ini untuk kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saatnya kami akan menaikkan beberapa pergumulan kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk beberapa keluarga dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Teprianus Mose, keluarga Bapak Cornelis Warupun, keluarga Bapak Sony Johnson Egebert Tiai, keluarga Ibu Evans Julita Carolina Panggabean, keluarga Bapak Mulia Anderson Sinurat, keluarga Ibu Heni Sinaga, keluarga Bapak Albert Mangasa Lumban Tobing, keluarga Bapak Andri Sabto Yulianto, keluarga Bapak Immanuel Sahat Marulitua Situmorang, dan keluarga Bapak Raymond H. Waubun. Tuhan berkati 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal setiap keluarga dengan apa yang digumuli, semua doa yang dinaikkan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab itu seturut kehendak Tuhan. Bahkan semua anak-anak dalam keluarga ini diberkati oleh Tuhan masa depan mereka. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit ataupun menjalani proses pemulihan di rumah. Kami doakan Ibu Leminar Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Bapak Ruslan Yudiseno, Saudara Gustaf Anmama, dan Saudari Nurhayati Zega. Tuhan berkati orang tua kami, saudara kami yang saat ini sedang ada dalam kelemahan tubuh, menjalani proses pemulihan, pengobatan secara rutin. Tuhan memberkati agar mereka boleh mengalami pemulihan, iman percaya tetap kuat di dalam Tuhan, dan tubuh jasmani mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan jemaat Tuhan yang bersuka cita karena ulang tahun di minggu ini. Kami doakan Saudari Jocelyn Adinda Kristi Frabudi, Saudari Krisanti Joas, Evangeline Rosena Magdalene, Saudari Tiurma Victoria Sigalingging, Saudara Joelisa Yohanes Lumenta, Saudara Alfian Troy Kristi Purnama, Saudara Bertgard Yakob Marwanaya, Rego Jeremia Tameon, Saudari Joan Ines Marianti, Saudari Endah Rahayuni, dan Yosafat Arel Paskalis. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan. Biarlah dengan bertambah setahun usia, sukacita Allah melingkupi mereka dan terus bersemangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan bagi anak-anak yang mencari pekerjaan, anak-anak kami yang mencari pasangan hidup, keluarga yang mendambakan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung, bahkan juga anak-anak yang kami yang telah meninggalkan iman Tuhan. Biarlah mereka juga Engkau jamah dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami imani anak-anak kami yang telah meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus, satu ketika mereka akan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kami doakan juga Tuhan anak-anak kami yang baru saja menerima sakramen baptisan kudus, ketujuh anak kekasih kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah masa depan mereka Tuhan siapkan yang terbaik. Mereka menjadi generasi gereja saat ini dan masa depan, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Berkati juga Tuhan persiapan anak-anak katekumen yang akan menjalani peneguhan sidi pada tanggal 13 di minggu yang akan datang. Seluruh persiapan yang dilakukan diberkati sehingga pengakuan mereka menyertai seluruh perjalanan kehidupan mereka sampai akhir hidup mereka tetap percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa juga Tuhan bagi persiapan perayaan-perayaan Paskah, baik Paskah sekolah minggu, Paskah jemaat sekaligus perayaan HUT, GKO Depok 1 yang ke-48, bahkan juga persiapan untuk perayaan Paskah malam puji dan doa oleh Komisi PI pada hari Sabtu. Tuhan berkati kegiatan-kegiatan ini agar boleh berlangsung dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali, berkati ya Tuhan semua kegiatan yang ada bersama dengan hamba Tuhan Bapak Pendeta Suhito dan juga majelis jemaat yang ada bergerak bersama untuk membangun tubuh Kristus dan terus meningkatkan sehingga gereja ini boleh bertumbuh menjadi gereja yang dewasa. Kami juga tetap mendoakan sinode gereja Tuhan GKO, berkati GKO, majelis sinode dan semua jajaran.
Program-program yang ada mengarahkan kami untuk melakukan hanya agenda Tuhan bagi gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, berkati juga daerah di mana kami ada, kota Depok, bahkan juga provinsi Jawa Barat di mana kami ada. Tuhan berkati pemerintah kami agar semua hal yang boleh mereka lakukan, semua hanyalah untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Dan kami ada di tengah-tengah kota ini untuk memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan masyarakat di mana kami ada. Terima kasih ya Tuhan. Pekerjaan renovasi gedung gereja ini juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pagi ini juga kami akan berdoa bagi salah satu suku yang terabaikan di Indonesia. Kami berdoa bagi suku Wawoni'i. Tuhan biarlah Engkau berkati orang-orang Wawoni'i. Biarlah mereka yang masih percaya kepada kepercayaan animisme, mereka boleh mendengar berita Injil. Biarlah para pekerja Tuhan yang diutus untuk memberitakan kebenaran Allah, apa yang disampaikan sampai kepada telinga dan hati orang-orang Wawoni'i. Begitu juga Tuhan, beberapa orang-orang Wawoni'i yang sudah percaya kiranya terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, bertumbuh dalam iman dan bersaksi tentang Kristus di antara saudara-saudara mereka. Dan kami juga berdoa agar terciptanya lapangan pekerjaan bagi orang-orang Wawoni'i di Sulawesi Tenggara ini Tuhan, agar mereka dapat mencukupi segala kebutuhan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami masih hidup seturut dengan keinginan kami, ego kami, dan di dalamnya kami mendukakan hati Tuhan dan sesama. Ampuni kami Bapa. Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia 33 ayat 11b. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Demikian firman Tuhan. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, alukan Rajamu, songsonglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia, jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu.
patuhi Dia tulus dan setia, pujilah sumber hidupmu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh rahmat, kami mengakui telah banyak menerima berkat dari-Mu. Karena itu kami bersyukur kepadamu melalui persembahan kami. Kuduskanlah agar persembahan ini kiranya berguna untuk menopang pekerjaan-Mu di dalam gereja-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu Sengsara ke-6 ini mengingatkan kita semua untuk menjadi serupa dengan kematian Yesus Kristus, yaitu mati terhadap dosa. Demikianlah keserupaan kita dengan kematiannya. Marilah memikul salib Kristus, dengan Dia kita menyalibkan tabiat lama kita. Kita aminkan firman, kita tutup ibadah ini dengan menaikkan pujian Kidung Kesan 438, bait 1 dan 2 dan 34 setelah menerima berkat. Dengar suara Yesus, dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib, ikullah aku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Ke Getsemani ku ikut, ke Getsemani ku ikut dalam pergumulan, aku ikut Tuhanku. Ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hatimu, Kami mengarahkan hati kami kepada Kristus. terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Hosiana, 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 amin, amin, amin.
setiap hari aku ikut Tuhanku. Aku ikut juru selamat, aku ikut juru selamat. Kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Dia berikan kekuatan, Dia berikan kekuatan dan mahkota kemuliaan. Dia selalu ikut sertaku. Aku ikut juru selamat, aku ikut juru selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.